Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustanto dengan NIM 2305060037. Nah, di sini saya akan membuatkan video tutorial pada program Cycle Tempo sebagai pemenuhan tugas besar pada mata kuliah mesin konversi energi yang diampu oleh Bapak Dr. Karnowo ST, MN. Nah, di sini kita memiliki soal yang diambil dari salah satu soal pada kisi-kisi UAS mesin konversi energi, yaitu pada nomor 2 dikatakan bahwa pertimbangkan sebuah pembangkit listrik tenaga uap yang beroperasi dengan siklus Rankine reheat dan memiliki daya bersih keluaran sebesar 80 megawatt. Uap masuk turbin bertekanan tinggi pada tekanan 10 megapascal dan suhunya yaitu 500 derajat Celcius, serta masuk ke turbin tekanan rendah pada tekanan 1 megapascal dan suhu 500 derajat Celcius. Nah, dapat dikatakan di sini bahwa akan ada 2 turbin pada siklus cycle tempo. Kemudian uap yang keluar dari kondensor sebagai cairan jenuh pada tekanan 10 kilopascal dan efisiensi isentropik turbin pada setelah turbin yaitu adalah 80% dan efisiensi isentropiknya pada pompa adalah 95%. Nah, perintahnya yaitu untuk menampilkan diagram TS dan menghitung quality of the steam keluaran turbin, yaitu berupa temperatur dan thermal efisiensi atau efisiensi thermal siklus, serta aliran massa pada siklus tersebut. Oke, yang pertama kita akan membuka program cycle tempo dengan identitas berikut. Yang pertama, kita akan menambahkan sebuah modul pompa di bagian sini. Kemudian yang kedua, kita akan menambahkan boiler pada bagian atas sini. Kemudian yang ketiga, kita tambahkan turbin yang pertama, yaitu high pressure di sini. Kemudian kita tambahkan reheater sebagai pemanas ulang, kita tempatkan di sini, dan kita tambahkan kembali untuk turbinnya yang kedua yaitu low pressure, serta kita tambahkan keluaran yaitu berupa generator. Berupa generator kita cari terlebih dahulu. Ini kita letakkan di sini. Kemudian kita tambahkan yaitu kondenser sebagai pendingin, kita letakkan di sebelah sini. Dan kita tambahkan kembali sebuah sink atau source keluaran dan masukkan pada sebuah kondenser bagian sini. Ada 2 yaitu nomor 7 dan nomor 8 di sini. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan siklus-siklus ini untuk memperoleh siklus yang signifikan atau yang benar dan memasukkan angka-angkanya. Yang pertama kita masukkan yaitu water dari pump menuju boiler. Kemudian kita tambahkan uap dari boiler menuju ke turbin yang pertama yaitu high turbine pressure. Kemudian setelah dari turbin yang pertama, kita
masukkan kepada reheater sebelah sini nomor 4. Dari reheater kita masukkan kembali kepada turbin yang kedua, yaitu low pressure. Kita geser sedikit ke sini. Kemudian kita tambahkan shaft atau penghubung antara turbin 1 ke turbin 2 dan turbin 2 ke generator untuk menghasilkan listrik. Kemudian kita hubungkan kembali dari steam dari turbin kedua menuju ke kondenser di sini. Nah, kemudian kita hubungkan dari sink atau source tambahan dari 7 menuju kondenser, dari kondenser menuju ke sink nomor 8 ini. Sebentar. Sebelum menambahkan water untuk source dan sink, kita terlebih dahulu seharusnya menambahkan water dari kondenser menuju pompa. Kemudian dari sink nomor 7 atau source menuju kondenser. Dari kondenser menuju ke sink nomor 8 atau source nomor 8. Oke, di sini. Sebelum diberikan angka-angka untuk mensimulasikan siklus tempo ini, kita terlebih dahulu mengklasifikasikan nama-nama pada modul tersebut. Oke, yang pertama yaitu pompa. Kita letakkan di sini. Kemudian kita rubah menjadi tulisan pump. Kita klik OK. Kemudian untuk yang boiler sama seperti yang pump, kita letakkan di sini dan diedit menjadi tulisan boiler. Oke. Kemudian untuk yang turbin pertama atau high pressure, kita letakkan di sini, kita namai dengan high P atau pressure turbine. Kita klik OK. Kita geser sedikit ke sini agar tidak bertumbukan. Sini. Tidak apa-apa sini. Kemudian untuk turbin yang kedua atau low pressure, kita juga edit tulisannya low P turbine. Kita klik OK. Kita posisikan yang tepat di sebelah sini mungkin. Kita geser sedikit ke sini. Untuk yang generator atau sebagai daya keluaran, kita juga namai generator. Kita posisikan yang benar di sini. Dan kemudian yaitu pada kondenser, kita namai juga dengan mengedit tulisannya teks menjadi kondenser atau pendinginan. Oke, kita posisikan kembali. Nah, seperti ini. Kemudian sebelum memulai simulasi, kita terlebih dahulu memasukkan angka-angka pada masing-masing modul yang telah kita hubung-hubungkan menjadi siklus seperti ini. Yang pertama, kita buka pada pump atau pompa, kita klik 2 kali. Nah, di sini
kita masukkan payout sebesar 100 bar dan EDHI sebesar 0,95. Nah, di sini mendefinisikan koma pada cycle tempo tidak bisa menggunakan koma, harus menggunakan titik seperti 0,95, maka akan terbaca oleh sistem cycle tempo. Kemudian etam 1, eta HI 1, dan klik OK. Kemudian pada boiler kita masukkan DLP sebesar 0 atau kosongkan aja, tidak apa-apa, dan yang T-out sebesar 500 derajat Celcius, lalu kita klik OK kembali. Kemudian kita tinjau pada turbin yang pertama atau high pressure turbine. Nah, di sini eta HI kita masukkan sebesar 0,8 dan pin CND kita masukkan 100. Ini sebagai masukan tekanan pada turbin yang pertama, dan eta HI ini sebagai efisiensi sebesar 80%. Kita klik OK. Kemudian pada reheater, nah pada reheater kita masukkan beberapa angka, yaitu yang pertama Pin kita masukkan 100, untuk DLP kita masukkan 0, untuk T-out atau suhu keluaran karena sama kita masukkan 500. Kita klik OK. Kemudian untuk turbin yang kedua atau low pressure turbine, yang pertama kita akan memasukkan eta HI sebesar 0,8 dan pin CND sebesar 10, karena masukan pada turbin 2 hanya sebesar 1 megapascal atau 10 bar. Pada PTURT juga 10 bar. Kita klik OK. Untuk pada generator kita klik 1 pada entagen dan yang lain dikosongkan saja. Kemudian untuk yang kondenser kita masukkan lumayan banyak, ini ada beberapa angka. Yang pertama pin 1 kita masukkan 0,1, DLP 1 kita masukkan 0 aja, DN1 atau suhu masuk secara alami yaitu 25 derajat, dan T-out 1 target yang telah dicapai yaitu 35 derajat Celcius. Kemudian untuk pin nomor 2 kita masukkan 0,1 atau 10 kilopascal, karena kepada kondenser terdapat hanya 10 kilopascal saja. Kemudian untuk DLP2 kita masukkan 0. Untuk SATCOD ini masukkan kita 0 aja. Kita klik OK. Nah, sepertinya penamaannya ada beberapa yang kurang. Kita tambahkan kembali nama-namanya. Yang pertama yaitu reheater, kita belum namai. Kita edit dulu, reheater. Klik OK. Kita posisikan kembali di sini. Dan kita tambahkan di sini keterangan bahwa kita letakkan di sini keterangan bahwa tekanan pada modul 4 sama dengan tekanan pada modul 5, sama dengan juga pada modul preheater. Kita klik OK. Kemudian untuk memulai simulasinya, kita menuju pada
tools general data atau memasukkan fungsi sebagai penjalan atau siklus tersebut dapat berjalan. Kita klik production function dengan klik pada aparatus, yaitu pada turbin nomor 3 dan nomor 5 atau modul nomor 3 dan nomor 5, yaitu kedua turbinnya, dengan power keluaran pada generator sebesar 80 megawatt. Kita klik OK. Setelah itu dapat kita running terlebih dahulu. Oke, tidak ada error. Kita klik OK. Sepertinya aplikasinya kurang mensupport karena ini crack. Kemudian kita akan buka kembali. Oke, setelah kita perbaiki kembali aplikasinya karena ini crack, jadi sedikit berbahaya untuk Windows. Kita buka kembali dan sebelum hilang kita save terlebih dahulu filenya sebagai berikut. Kita save ini, kita save ya di sini. Yes. Nah, kemudian kita akan memulai simulasinya. Kita klik gambar seperti petir ini, yaitu running. Kita klikkan. Nah, warningnya 0, errornya 0, berarti di sini tidak ada masalah. Kita klik OK. Kemudian kita geser di sini. Nah, pada command window pada cycle tempo di sini menerangkan kalkulasinya berhasil dan selesai secara normal. Nah, kita tutup terlebih dahulu. Kemudian kita akan mendefinisikan masing-masing pump. Berapa aja sih angka-angkanya yang keluar? Oke, yang pertama kita akan mendefinisikan masukan pada pump. Kita letakkan di sini. Dan keluaran pada pump kita letakkan di sini saja. Dan definisi isi pumpnya seperti ini. Oke. Kita ulangi juga pada mendefinisikan pada boiler seperti ini. Pada letaknya di sini, keluarannya juga. Nah, sebentar. Di sini. Isinya juga di sini. Oke. Kemudian kita definisikan juga pada masukan turbin yang pertama dan keluaran turbin yang pertama juga, serta isi daya pada turbin yang pertama. Kemudian yang untuk yang reheater juga seperti itu. Definisikan isinya seperti ini di sini. Untuk inputnya atau masukannya di sini. Nah, di sini. Klik di sini. Keluarannya di sini. Oke, pas. Kemudian kita definisikan juga untuk mengeluarkan angka-angka pada turbin yang kedua. Untuk masukannya seperti ini, dayanya seperti ini, keluarannya pada turbin yang kedua seperti ini. Kita tarik ke sini. Kemudian untuk generatornya kita klik saja. Nah, pada generator sudah terdapat nilai keluaran yang kita harapkan, yaitu sebesar 80 megawatt atau
sebesar 80.000 kilowatt jika kita turunkan pada kilo, bukan pada mega. Kemudian pada kondenser juga sama seperti ini. Pada masukannya kita geser terlebih dahulu ke sini biar tidak bertumbukan. Oke. Untuk isiannya seperti ini. Pada keluaran juga kita definisikan. Oke. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah lengkap semua. Oke, sudah lengkap. Kita geser identitasnya ke sini agar sedikit longgar. Kemudian kita uji coba simulasi kembali apakah ada terjadi error atau tidak. Kita klik running dan ternyata tidak ada warning atau peringatan sebagai errornya, tidak ada. Dan di sini kalkulasinya berhasil secara normal. Nah, untuk menampilkan diagram TS yang kita harapkan sesuai pada soal nomor 2 ini, yaitu tampilkan diagram TS dari siklus tersebut. Oke, kita save terlebih dahulu agar tidak tertutup kembali karena aplikasinya crack. Kita save. Oke. Nah, untuk menampilkannya kita klik pada tools atas ini, yaitu view. Kemudian kita seret ke bawah, kita klik pada new graph atau grafik baru. Kita klik, kita pilih yang kita inginkan itu grafik apa. Misal yang saya inginkan yaitu grafik TS. Kita klik OK. Kemudian pada konten, semua model ini harus kita masukkan. Nah, semuanya bisa dimasukkan dengan mencet atau men-select tombol select all ini. Kita klik OK dan seperti ini. Kemungkinan ini terdapat kesalahan, seharusnya grafiknya tidak seperti ini. Nah, oleh karena itu kita akan memperbaiki beberapa yang terjadi error. Apa sih yang terjadi error? Kok grafiknya tidak sesuai yang diinginkan, yaitu terdapat 2 turbin, seharusnya satu ratednya itu ada 2. Oke, nah setelah kita perbaiki beberapa angka atau masukan pada turbin yang pertama dan turbin yang kedua karena ada kesalahan tadi, seharusnya ini PCN-nya 10 dan PDUT-nya 10 juga. Kita klik OK. Kemudian setelah kita view kembali pada new graph ini, diperoleh grafik seperti ini. Nah, grafik ini sudah sesuai dengan keluaran pada soal yang telah diminta, seharusnya seperti ini. Nah, didapat seperti ini. Kemudian kita kembalikan lagi pada ini. Oke, setelah kita mengeluarkan grafiknya yang kita peroleh tadi, maka kita akan menjawab beberapa persoalan yang ditanyakan pada soal, yaitu yang pertama A, the quality or temperature if superheated of the steam at turbine exit, yaitu kualitas temperatur pada keluaran turbin. Yang kedua yaitu efisiensi termal dari seluruh siklus. Yang ketiga, laju aliran massa pada siklus tersebut. Oke, kembali ke cycle tempo. Oke, kita dapat memperhitungkannya di sini. Yang pertama yaitu A. Kita klik, kita tulis A.
kualitas temperaturnya. Kita enter, bahwa pada P sama dengan 10 kilopascal di tabel uap A4 superheated diperoleh bahwa T4 atau kualitas temperaturnya sebesar 88,1 derajat Celcius. Kita klik OK di sini. Kita geser. Oke. Nah, yang kedua yaitu B, efisiensi termalnya. Nah, di sini lumayan panjang, kita harus mencari W turbinnya, bahwa diperoleh W turbinnya yaitu sebesar 1287,332 kilojoule per kilogram, dan input atau panas masuknya sebesar 3749 Q-in, besar 3749,702 kilojoule per kilogram. Oke, nah di sini diperoleh kerja netonya atau WNet yaitu 1287. Nah, di sini harusnya 7,332 dikurangi 10,0809 sama dengan 1277,242 kilojoule per kilogram. Dan efisiensi termalnya yaitu sama dengan W net kerja neto dibagi panas yang masuk. Kita copy saja. Seperti ini, maka diperoleh soalnya di sini yaitu sebesar 34,1%. Kita klik OK. Kita tempatkan di sini saja agar terlihat rapi. Oke. Nah, yang ketiga yaitu menentukan laju aliran massa siklus tersebut. Kita tambahkan di sini. Kita namai C, yaitu laju aliran
massa. Keluaran pada generator atau dayanya sebesar 80 megawatt. Kita sama dengankan M dot kita definisikan di sini seperti M aksen saja, dikali W neto atau kerja bersihnya. Nah, di sini output sebesar 80 megawatt sama dengan M dot dikali kerja bersihnya tadi sebesar 1277,24, maka diperoleh laju aliran massanya sebesar sama dengan 80 megawatt dibagi 1277,24, yaitu sebesar 62,7 kg per second. Kita klik OK. Nah, setelah kita mentutorialkan program siklus tempo tersebut sebagai berikut, kemudian kita akan menyimpannya agar file tersebut dapat dilihat dalam print PDF. Nah, untuk langkahnya yaitu kita klik pada print, kita cari folder atau tambahkan folder baru pada salah satu penyimpanan datanya. Kita tambahkan tugas besar MKE, kita klik dalamnya, kita namai file tersebut dengan nama Rustanto underscore name underscore tugas besar MKE. Kita klik save. Kita cek pada folder tersebut. Nah, di sini sudah tertera PDF-nya. Kita klik. Sepertinya seharusnya ini identitasnya tidak berwarna merah. Kita ulangi saja seperti tadi. Kita klik, kita yes kan. Oke. Nah, file program cycle temponya dan beserta jawaban-jawaban yang telah dipertanyakan pada soal telah saya bentuk dalam PDF sebagai program tugas besar mata kuliah konversi energi. Sekian dari saya, mungkin ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya memohon maaf. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.